teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik ya, nggak pernah ada. Satu lagi Pak soal penghinaan, ini kan juga yang jadi kegemaran masyarakat sekarang ini adalah bikin meme atau stiker WhatsApp yang kayak gitu-gitu. Nah ini batasannya seperti apa? Apakah nanti walaupun tadi jelas terinci begitu bahwa fitnah dan lain sebagainya sudah dijelaskan, tapi yang juga ketakutannya adalah gimana kalau kita nanti kirim-kiriman stiker yang ada pejabatnya atau misalnya presiden dan wakil presiden, ini apakah bisa dipidana atau tidak? Ya, ya. Pertanyaan bagus. Oke, cukup ya. Sesi pertama kita tutup. Jadi silahkan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Dirjen, Pak Sekjen. Baik, yang pertama adalah pasal 1 penghinaan terhadap presiden ya. Saya rasa tadi udah sangat clear ya kita jelaskan bahwa yang pertama ini bukan pasal yang baru ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik ya, nggak pernah ada ya. Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru, ya. Ini pasal yang lama, bahkan ada yang baru. Yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa kita sudah bersepakat ideologi kita adalah ideologi Pancasila, ya. Kita sudah tahu ajaran komunisme tidak boleh disebarluaskan karena itu bertentangan dengan Pancasila ya. Saya rasa tidak ada masalah dengan hal ini. Kemudian
CCTV, pemeriksaan body cam, nanti mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya Pak. Nanti dalam RPP-nya juga nanti kita akan coba, karena berbasis teknologi informasi, nanti akan kita diskusikan dengan tim 12 dalam rangka penyusunan RPP, penyempurnaan RPP yang akan datang. Ya. Kemudian Putu dari Kompas TV, Polri penyidik utama. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana pengawasan dan resiko penyidik kalau melakukan tindakan dan ternyata proses pemeriksaannya itu tidak terbukti, itu bisa berakibat kepada yang bersangkutan. Apalagi kalau ternyata itu tidak benar, tadi sudah disampaikan ada pidananya dan bisa dilakukan pemeriksaan secara etik ya. Jadi dua resikonya. Jadi itu yang sama sekali dulu tidak ada di dalam KUHP kita yang baru ya. Kemudian yang terakhir apa nih ya? Stiker. Ya kalau stiker mah kalau jempol oke sama Menteri Hukum, apalagi dengan Presiden, ya siapa yang mau? Kan? Siapa yang mau? Tapi kalau buat sesuatu yang tidak senonoh, batasannya sekali lagi, karena apa yang dimaksud penghinaan, itu delik biasa, di penghinaan biasa itu sudah ada ya. Jadi tinggal ada pemberatannya. Jadi sekali lagi yang kayak seperti ini teman-teman sudah bisa pahami mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya. Kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP, itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP. Itu beda konfigurasinya. Sehingga proses yang terjadi di parlemen juga itu jangan tetapi semua sekali lagi diupayakan, sudah dimaksimalkan semua upaya yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mungkin tambahan ya Pak.